Berarti berkat materi itu bukan ukuran perkenanan ya. Sebab Tuhan kalau sudah memerintahkan berkat, berkat itu berdatangan. Tapi itu bukanlah titik tolak ukur. Ternyata Abram diberkati, tambah kaya. Tapi dia tetap di luar rencana Allah. Jadi jangan pernah merasa kalau kita itu dapat materi, wah Tuhan pasti, berarti hidupku berada dalam poros kehendak Allah. Di dalam poros kehendak Allah atau bukan, tolong dinilai bukan dari materi atau dari berkat jasmani. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Praise the Lord. Mari kita buka sama-sama langsung di Kejadian 12. Hari-hari ini saya banyak bahas dari kitab Kejadian, banyak pewahyuan. Yang kali ini saya berikan judul seperti ini, kemunduran yang tidak harus terjadi. Tuliskan begitu, kemunduran yang tidak harus terjadi. Kita akan melihat kemunduran Abraham. Iya, saya suka Alkitab. Alkitab itu tidak pernah sembunyi-sembunyi atau simpan-simpan. Alkitab itu belak-belakan, bukan untuk mempermalukan. Tapi Alkitab adalah pelajaran kehidupan. Kita bisa belajar bahwa ternyata Abraham pun pernah mundur dari pengakuan imannya. Dan dia pernah bergeser dari poros kehendak Allah. Sebenarnya loh ya, terus terang. Dalam segala pergumulan kita dan tantangan, selalu ada jalan yang lebih baik daripada mundur dari Tuhan. Jalan apapun asal dosa, asal bukan dosa maksud saya, jalan apapun lebih baik daripada mundur. Dan Abram mundur ke Mesir. Aduh, sayang sekali. Tapi untungnya Allah kita itu penuh kasih karunia, memberi kita kesempatan kedua. Demikian pula Bapak Iman. Abram di Mesir, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ya, nanti kita bahas semua. Saya baca dulu. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kurang mulia ya, kalau kita baca begini aja saya malu jadi laki-laki yang terkesan pecundang. Masa sama istrinya nggak berani pasang badan? Ini perempuan kan menaruh rasa aman kepada suaminya. Masa nggak bisa lindungi istri sendiri? Kok istrinya ditaruh di depan? Contohnya jikalau terjadi perkelahian atau huru hara, masa yang perempuan jadi tameng manusia atau jadi pagar orang? Ini gimana? Ternyata Abraham juga bukan gentleman banget. Ternyata Tuhan memilih dia bukan karena dia itu baik. Tuhan memilih dia karena Tuhan baik. Tuhan memilih Anda dan saya bukan karena kita baik. Tuhan memilih kita karena Tuhan itu baik. Tahu nggak, berkat yang kita terima itu kita nggak layak menerimanya. Karena itu jangan pernah berkata gini, orang itu orang jahat kok diberkati. Orang yang begitu, orang yang ngomong begitu, berarti merasa dirinya baik dong. Kita semua loh orang jahat, cuman unda-undi aja, ada yang lebih jahat. Jadi kalau ada orang yang rasanya nggak layak diampuni dosanya, kok bisa? Ya biarkan Tuhan. Apalagi orang itu mengakui dosanya dan dia menyesal, pemungut cukai contohnya. Orang Farisi jangan iri, ahli Taurat apalagi. Kenapa ada orang yang kayaknya hidup foya-foya, tapi kenapa dilimpahi materi, ini kerja setengah mati kok juga pas-pasan. Udahlah, masing-masing nanti kan dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban. Tapi yang penting pokoknya kita introspeksi diri. Yang penting kita ini hari ini mengejar perkenanan. Jangan mundur rohani. Masing-masing pribadi urusan Tuhan sendiri. Nanti individu lepas individu menghadap pada penciptanya. Mama atau ibunya pun tidak bisa tolong dia hari itu yang melahirkannya. Tapi kita sekarang mengerti, Abraham ini nggak gentleman sekali. Kenapa dia menjadi bapak iman dan dipilih oleh Tuhan? Namanya juga anugerah. Tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan proses dia. Abraham ini dapat pelajaran berharga. Tapi yang penting pokoknya kita belajar. Belajar juga dari kesalahan kita. Orang yang mau belajar itulah orang yang bisa maju. Ya,
Nah, Abram ini jangan lihat kesalahannya. Menurut saya, firman ini ditulis bukan untuk mempermalukan dia. Firman ini ditulis karena Bapak Abram adalah patron iman kita. Jadi kita juga harus belajar dong dari kesalahannya. Jangan hanya yang baik-baik saja, supaya kita jadi lebih baik dari dia. Boleh nggak kita jadi lebih baik dari Bapak Abram? Harus dong. Memperbaiki keturunan, turun-temurun, anggur yang diubah dari air itu semakin manis, bukan semakin luntur. Saya berdoa kita semua menjadi lebih baik dari Abraham. Ketika Abram kelaparan timbul di negeri itu, ayat 10, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ngapain ke Mesir? Ya kan Tuhan bilang sama dia ke Kanaan, ini lawan arah. Kalau lawan arus dunia itu harus. Tapi kalau lawan arus Tuhan Yesus, nah itu cari masalah namanya. Tuhan bilang sama dia, arahmu ya Abram, dari Mesopotamia, dari Haran, itu kamu terus pergi ke tanah Kanaan. Dia malah justru pergi ke Mesir. Memang ada alasan sih, manusiawi sekali. Sangat mudah dimengerti. Karena kelaparan terjadi di negeri. Tapi di sini saya sebut ayat 10 ini ayat kemunduran Abraham. Ini backsliding namanya atau kemurtatan. Sekalipun ini bukan pindah agama, tapi Abraham memungkiri panggilannya. Dia menyangkali tuntunan Allah. Dia melawan arus Tuhannya. Tuhan Yesus bukan lagi menjadi direktur kehidupannya. Dia sudah pegang setirnya sendiri dan banting setir, banting arah ke Mesir. Celaka nggak? Pergilah Abram ke Mesir. Saya rasa dia nggak tanya Tuhan. Kalau dia tanya Tuhan pasti akan tidak setuju. Dia ambil keputusan sendiri, main hakim sendiri, gitulah ceritanya atas kehidupannya. Lalu dia banting setir ke Mesir untuk tinggal di situ lagi. Living in sin, meskipun bukan dosa moral, tapi dia keluar dari rencana Allah. Dia tinggal sebagai orang asing di Mesir. Padahal rencana Tuhan adalah dia tinggal sebagai orang asing di tanah Kanaan, yaitu di tanah perjanjian. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dia sudah masuk Kanaan, keluar lagi. Banyak orang kan jatuh bangun, on dan off sama Tuhan. Gitu ya, buang-buang waktu loh. Bukan hanya buang-buang waktu Tuhan, buang-buang waktu Anda juga. Sudah masuk kok keluar. Ada orang yang nggak pernah bisa kerasan dengan Tuhan, nggak bisa lama gitu, nggak bisa awet sama Tuhan Yesus. Kenapa ya kok ada orang itu nggak bisa berlama-lama dalam hadirat Allah? Padahal indah, dan banyak orang itu juga nggak bisa jauh-jauh jalan dalam rencananya. Jalan bentar, mesti harus ada exit plan-nya dari Tuhan. Untungnya Abraham hanya sekali doang begini. Jadi kalau kita mau jadi lebih baik dari Abraham, sekalipun jangan. Kalau sama Tuhan itu konsisten, tekun terus. On dan on terus. Ya, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Harusnya ya, Abraham percaya pada Tuhan di tanah Kanaan. Bahwa sekalipun terjadi kelaparan, Tuhan bisa pelihara. Bukankah Tuhan tetap Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan? Dia ke Mesir emangnya dapat apa sih? Nanti saya tunjukkan, dia dapat masalah dari Mesir. Minimal masalah dalam bentuk benih. Saya tunjukkan ya, Hagar itu di sanalah cikal bakalnya. Waktu dia masuk ke Mesir, dia nggak dapat apa-apa. Dia jauh lebih tertangani, lebih terpelihara, lebih oke. Lebih oke banget apabila dia tetap tinggal di Kanaan, tidak hengkang dari sana. Masa Tuhan tidak sanggup pelihara? Tapi saya ngerti kok, nggak bisa kita itu menjelekkan Abraham. Ini pelajaran berharga buat kita. Kita sih 11-12 sama dia, sama saja. Sebenarnya ya lebih gampang percaya akan janji Tuhan yang masih akan datang daripada kalau kita itu percaya untuk janji Tuhan untuk sekarang juga yang persis di hadapan kita atau di depan. Maksud saya begini loh, kalau orang lain punya masalah, kita bisa yakini. Tapi kalau sendiri mengalami, susah sekali beriman. Ya kan? Kalau kita masih mengimani suatu janji di depan gitu ya, wah kita doa setengah mati. Tapi sekali Petrus lepas dari penjara, ketuk-ketuk pintu pun nggak dibukakan. Sehingga salah satu hamba waktu itu di gereja mula-mula namanya Roda. Ya, seorang hamba perempuan. Dia beritahu sama semua orang yang lagi doakan Petrus di situ,
Pak Petrus ada di depan, Pastor Petrus di situ. Mereka berkata, kamu halusinasi, halu kamu. Nggak mungkin, itu malaikatnya kali. Loh, mereka doa karena Petrus masih di penjara, masih jauh. Tapi sekali Petrus di depan rumah, sulit untuk percaya. Janji Tuhan itu lebih gampang diyakini kalau masih jauh. Tanggal due date atau tanggal jatuh temponya itu masih sekian waktu. Tapi kalau sudah persis di depan, itu kayaknya hampir nggak bisa percaya. Too good to be true. Demikian pula tantangan. Dia sudah ada di Kanaan, malah tidak betul-betul digenggam. Malah terlepas, hampir lepas loh. Ini nanti dia kembali itu karena kasih karunia. Bisa saja dia mati, dirampok di situ. Bisa saja terjadi insiden, karena di sini akhirnya terjadi konflik dengan seorang raja, yaitu Raja Mesir. Dia bisa dibunuh di situ. Bisa gagal total. Ya, sebenarnya banyak resikonya waktu dia keluar dari rancangan Tuhan yang terbaik atas hidupnya. Nah, lihat ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, raja sudah ada sinyal. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Coba lihat ayat 11-12. Dia sudah tangkap sinyal, karena Abraham seorang yang rohani. Paling tidak di dalam hatinya, sekalipun dia belum dewasa banget, namanya pun masih Abram, belum diganti Abraham. Tapi dia sudah kenal Tuhan, dia sudah berjalan dengan Tuhan, dan dia sudah masuk ke dalam rencananya. Paling tidak nyala itu alarmnya. Waktu masih jalan dalam perjalanan, dia udah ngerasa nggak asrek ini. Harusnya cepat-cepat dia berbalik sebelum fatal. Sinyal awal itu tolong diperhitungkan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, belum lewat imigrasi, dia sudah bisa merasakan danger. Ada sesuatu yang membahayakan rencana Allah atas hidupnya. Kenapa dia bisa merasakan bahaya itu? Karena dia bisa merasakan hilangnya tuntunan ilahi atas hidupnya. Allah hanya menuntunmu jikalau engkau berjalan dalam firman. Jikalau Anda dan saya tidak berjalan dalam firman, jangan paksa Allah untuk menuntun Anda. Hanya ada satu tuntunan tersisa kalau kita lari dari hadiratnya atau keluar dari rencananya. Tuntunan itu adalah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Dimanapun aku, kesana kau tuntun aku kembali. Itu dia. Satu-satunya jalan adalah, satu-satunya tuntunan maksudnya adalah membawa Anda kembali ke rencana sebelumnya. Ya kembali ke BEP lah, atau ground zero. Kembali lagi ke titik mula, ke titik awal. Buang-buang waktu kan? Tapi nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur ya balik, lebih baik daripada buang waktu lebih banyak lagi. Tuhan masih bisa tebus, terjadi percepatan, jadi waktu yang terbuang zaman dulu, yang dulu tahun-tahunan dibuang, Tuhan bisa kembalikan bulan-bulanan. Ya, yang bulan-bulanan Tuhan bisa kembalikan minggu-mingguan. Karena bagi Tuhan, tiada yang sukar. Tapi jangan mencobai Tuhan. Kalau gitu, aku mundur aja deh. Toh Tuhan bisa kembalikan dan tebus nanti. Itu cari mati namanya. Itu uji nyali. Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, pada waktu dia mau masuk Mesir, dia merasa something was wrong. Sesuatu salah. Karena dia sudah bisa kerasa di dalam jiwa, dalam rohnya, bahwa tidak ada tuntunan ilahi. Masa Tuhan disuruh bayar sesuatu yang dia tidak pesan? Saya masuk ke restoran, pesan nasi goreng, keluarnya mie. Pesan nasi, keluar bakso. Pesan nasi, keluar steak. Masa saya mau bayar semuanya itu? Saya bisa protes, sebentar saya nggak mau bayar. Apalagi suruh beri tips. Ya nggak mau lah ya. Kenapa Tuhan disuruh menuntun kita? Kalau kita membangkang dan keluar dari rencananya. Kenapa Tuhan suruh berkati kita? Kenapa Tuhan suruh urapi kita? Minta tips lagi. Minta segala sesuatu ditambahkan. Kerajaan sorga aja nggak dicari, apalagi kebenarannya. Abraham, waktu dia keluar, sisa kasih karunia untuk membawa dia kembali. Yang ada hanyalah satu plan bersisa, yaitu rescue plan. Bukan lagi God's best plan. Bukan lagi rencana Tuhan terbaik atau terindah. Yang ada hanyalah rencana untuk rescue atau menyelamatkan dia, SOS. Abraham, masa Pastor Philip Abraham digitukan? Tuhan itu nggak pandang bulu. Sekali lagi Tuhan pilih Abraham karena Tuhan baik, bukan karena Abraham baik.
Jadi jangan pernah berkata gini loh, saya bisa semena-mena karena saya adalah orang yang istimewa, saya orang yang spesial di hadapan Tuhan, saya dipilih, diurapi. Kita diurapi karena kita itu jalan dalam kehendak-Nya. Kita tuh dipilih untuk jalan dalam firman-Nya. Jangan salah, Tuhan nggak pilih kita untuk apapun. Dan Tuhan juga tidak urapi kita agar kita bisa melakukan apa saja. Elia itu dikasih makan sama gagak karena dia ke Sungai Kerit. Sesuai tuntunan Tuhan, kalau dia pergi ke Sungai Bengawan Solo, nggak jadi ketemu roti, dia pasti akan mati. Masing-masing orang ada porsinya. Don't exceed His plan. Because when you do, you exceed His presence and His blessing too. Jangan keluar dari tuntunannya, dari rencananya. Kalau Anda keluar dari rencananya, Anda keluar dari hadiratnya. Kita berarti keluar dari berkat-berkatnya. Tapi puji Tuhan, waktu kita nggak setia, Tuhan itu setia. Coba lihat Abraham. Ayat 13 ya, katakanlah bahwa engkau adikku. Abraham suruh istrinya berdusta. Sayang, kamu kalau ditanya sama orang Mesir, bilang kamu memeku ya, adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Gimana sih? Gimana kalau seumpama dia dipinang sama raja, atau orang Mesir bangsawan, atau orang kaya? Masa dia diam aja? Gimana sih? Bukannya paling tidak suami itu punya cemburu. Bahkan beberapa laki-laki berani membunuh, itu salah ya. Ini kok nggak berani berdiri buat istrinya? Kan mendingan mati daripada lihat istri diambil orang. Gitu kan ceritanya. Dari sini saya tahu bahwa Abraham itu orang biasa sih, sama seperti Elia. Yang luar biasa hanya ya Tuhan Yesus di seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yang luar biasa hanya Tuhan Yesus. Yang lainnya semuanya orang biasa. Sama dengan saya dan Anda. Katakanlah bahwa engkau adikku. Gimana nih? Orang Malaysia bilang, alamak, ya kan? Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik dan aku dibiarkan hidup oleh engkau. Abraham suruh Sarah untuk dusta putih. Sebenarnya ya, nggak total lying loh. Nggak bohong sepenuhnya. Karena Sarah itu tetap kerabat Abraham. Jadi boleh dikatakan semacam half sister, ya. Nah, jadi Sarah itu sebenarnya juga adalah adiknya dia. Hari ini seperti cousin gitu ya. Tapi zaman dulu kan keluarga itu beda dengan hari ini. Ya. Sarah itu ada pokoknya Sarah itu memang betul-betul relatif atau kerabat bagi Abraham. Sebenarnya Abraham tidak sepenuhnya dusta. Tapi saya ajarkan hari ini lewat firman ini, bahwa half truth is a total lie. Half the truth is a total lie. Setengah kebenaran atau separuh kebenaran sama dengan dusta atau bohong total. Karena itu jangan suka ya kalau kita ceritain orang itu, kita hanya ceritain separuh, setengah-setengah. Yang niat gitu, kalau kita mau ceritakan sesuatu pada orang, satu news atau suatu berita, atau suatu kejadian, atau suatu perspektif kita, jangan hanya ceritakan apa yang menjadi paradigma Anda. Ceritakan semuanya, kasih orang lain the benefit of the doubt, atau kasih orang-orang kesempatan untuk meragukan, mempertanyakan, atau untuk mencerna, mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Sampaikan saja informasinya, orang nanti yang akan menentukan. Kalau enggak, mending enggak cerita sama sekali. Sebab half the truth, setengah bohong, sama dengan total dusta. Ya. Dan kalau kita seringkali cari-cari alasannya, gimana caranya ya supaya kita nggak bohong, tapi juga nggak mau jujur nih. Di saat itulah setan masuk, karena Yesus berkata begini, biarlah iyamu adalah iya, tidakmu adalah tidak, lebih dari itu. Maksudnya di antara in between. Kalau kita ragu, datangnya dari si jahat. Dengan happy, dengan bahagia dan bangga bahkan, setan akan memberi Anda saran. Dan waktu itu saya yakin, setan menghasut Abraham. Beritahu istrimu. Karena Abraham bimbang akan janji Tuhan. Akan penyertaan, perlindungan Tuhan. Padahal seharusnya Abraham boleh saja merasa dirinya itu untouchable. Merasa dirinya kebal. Bukan menantang. Asal dia tinggal di tempat. Atau asal dia tinggal di Kanaan. Dia nggak mungkin kelaparan. Dan kalau Firaun cari gara-gara ini, ya, atau kalau ini kan di Mesir, pasti Tuhan bela. Kalau kita punya misi dalam hidup ini, apalagi berguna,
Dan kita tahu kita berjalan dalam poros kehendak Allah. Dan ada urapan Tuhan pada kita. Asal kita tidak gegabah, asal kita bukan jadi orang yang mencobai Tuhan, asal kita jalani jalan hidup kita sendiri, saya yakin kok, saya yakin 100%. Nothing will happen to you. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada dirimu dan diriku tanpa sepengizinan Allah kita. Ya kan? Pernah sekali contohnya saya berada di sebuah pesawat terbang, saya nggak pernah takut terbang. Tapi hari itu turbulence atau goncangnya luar biasa. Beginilah, kalau Anda melihat pramugarinya nggak apa-apa, mau goncang gimana, tenang saja. Tapi kalau sampai Anda lihat pramugarinya pucat, nah Anda mulai mikir. Yang pertama harus memikirkan keselamatan jiwa Anda. Bukan hanya kematian, maksudnya apakah sudah selamat, kalau mati masuk surga. Nah, bahasa sederhananya. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya pernah ada dalam sekali masalah demikian. Wah, goncang luar biasa. Lalu pilotnya, ada satu yang keluar, pilotnya berkata, ngomong apa sama pramugari, lalu nggak lama setelah itu beritahu semua duduk, dan sebagainya, pasang sabuk pengaman. Dan waktu itu terjadi seperti itu. Pada semuanya, kalau saya tenang. Saya sangat tenang, bukan karena saya orang tidak punya rasa takut, bukan. Saya harus sampai ke tujuan. Saya sedang pergi menuju ke sebuah KKR. Waktu itu yang Tuhan sudah beritahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya pergi kepada sebuah kebaktian kebangunan rohani di sebuah negara. Dan saya tahu, semua malaikat berjaga-jaga. Turun pesawat. Saya masih ingat, ada beberapa jemaat tanpa saya sadarin berkata, saya lebih tenang tadi ada pastor di dalam pesawat. Loh, kok jadi begitu? Saya sampai tertawa. Saya nggak pernah mikir demikian, saya tenang karena Tuhan. Tapi ternyata ya, orang bisa melihat kalau ada seseorang punya misi dalam hidupnya. Mati adalah keuntungan, mati itu appointment. Tapi kalau memang itu waktunya saya, ya waktu saya nggak bisa lari. Kalau itu pesawat kayak apa, kayak itu waktuku. Tapi kalau bukan waktuku, nggak mungkin terjadi sesuatu. You see, Abraham harusnya punya kekebalan begitu dalam imannya. Takut apa sih? Firaun mana bisa potong rambutnya jadi barbernya aja nggak bisa. Rambut satu jatuh ke tanah aja dia harus, apa tuh kalau bahasa Jawanya kulon nuwun ya. Kalau saya harus permisi dulu sama Tuhan Yesus. Kenapa dia ketakutan? Half the truth is half a lie. Half a lie is a total lie. Setengah bohong itu total bohong. Setengah bicara setengah kebenaran itu juga total bohong. Jangan biasakan diri berbohong karena itu kemunduran. Siapa berdusta, dia sudah mundur dari Tuhan. Karena siapa yang suka bohong, ingat iblis itu gelar nomor satunya adalah father of all liars, father of lies. Iblis itu menyandang gelar satu, PhD tertingginya adalah dia adalah bapak dusta. Jadi siapa suka berdusta dan berbohong, kita langsung tahu dia anak siapa. Like father, like son. Jangan mundur dari Tuhan ya. Kalau mulut membuatmu mundur, dengan mulut kau maju lagi. Siapa yang Anda tipu, kembali dan katakan, sorry kemarin aku bohong. Mendingan malu daripada ditolak Tuhan Yesus. Ya. Nah, ayat yang ke-14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Aduh. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat itu terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Pasal berikutnya, Anda lihat Abraham balik kucing kembali lagi ke tanah sebelumnya. Akhirnya muter-muter kembali ke rencana Allah. Mau dosa-dosa, mau honeymoon sama setan pun, ujungnya nanti kan kita akan nangis-nangis bertobat sama Tuhan. Kenapa nggak sekarang aja? Kenapa nggak sekarang sekalian aja nggak usah jatuh?
Lanjutkan aja dalam rencana Allah, ada kenikmatan di tangan kanannya. Kalau sudah jatuh ya cepat kembali, kalau mundur ya. Lihat lagi ayat yang ke-14. Saya mau kasih sebuah informasi simpel sekali. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Lalu si Sarah dibawa ke istana untuk dijadikan istri Firaun. Tahu nggak? Sarah pada waktu ayat ini kita baca, umurnya berapa? Coba ditebak. 60. Wow! Umur 60 masih membuat mata raja terbelalak. Raja yang notabene dikelilingi dengan semua wanita-wanita tercantik di negeri. 60 memang, kalau zaman itu mungkin orang-orang agingnya, orang-orang itu menuanya lamban, karena orang-orang hidup lebih lama. Sarah hidup sampai umur 127, jadi ini 60 berarti dia tengah baya. Kira-kira di usia wanita hari ini 30-40-an. Tapi tetap loh, sampai dia bisa membuat seluruh mata punggawa-punggawa itu terbelalak, mata raja pun. Ya mata raja ini tentunya mata keranjang. Melihat wanita dan dia bisa mau perempuan itu dari semua perempuan di negeri, berarti Sarah itu sangat cantik. Saya nggak bicara tentang kecantikan di luar saja. Saya beritahukan bahwa kalau Tuhan berkata dia akan punya anak nanti umur 90 sekian. Umur 90-an. Tuhan yang sanggup menjaga vitalitasnya. Paham maksud saya? Allah tidak pernah berjanji lalu membiarkan Anda dan saya basi. Allah tidak pernah memberikan janji, kalau janji itu masih dekat berarti Tuhan kasih kita kekuatan yang pas. Tapi kalau janji itu masih jauh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu kadaluarsa sebelum janji itu digenapi. Kecuali ada janji tertentu yang memang harus digenapi setelah kita masuk kuburan. Kalau Tuhan belum datang, karena itu janji untuk keturunan kita lewat kita. Tapi kalau janji itu untuk kita, kalau janji itu masih 25 tahun lagi, Allah akan menjaga vitalitas kecantikan kita, Allah akan menjaga kesehatan, kekuatan, dan stamina. Tuhan akan menjaganya hingga itu tercapai. Allah kita bukan Allah perjanjian saja, Allah kita juga Allah sumber daya. Dia bukan hanya bukan hanya covenantal God, bukan hanya covenant, tapi juga the God of resources. Ini yang membuat saya kagum, bukan kecantikan Sarah. Saya nggak pedulikan itu. Tetapi yang saya pedulikan di sini adalah karakter Allah. Wow, umur 60 mengalahkan semua runner-up dan Miss Universe, Miss Egypt, Putri Mesir saat itu. Membuat raja berkata, ini yang jadi istri saya. Ini berarti Tuhan memelihara Sarah. Nanti kalau kita dengar ceritanya Sarah tertawa, waktu mendekati usia dia melahirkan nanti 25 tahun, puluhan tahun kemudian. Dia berkata, itu karena pesimis. Sebenarnya Tuhan jaga dia punya tubuh itu untuk mampu, meskipun dia sudah lewat masa untuk punya anak. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang berjanji itu bisa dipercaya. And He's responsible for His promise in your life. Dia akan bertanggung jawab atas segala janji dalam kehidupanmu. Makanya mundur itu adalah sebuah kekonyolan. Ngapain sih? Bisa maju, kenapa harus mundur? Maju sama Tuhan itu loh, tambah maju, tambah jalan, tambah muda. Kita awet muda dalam hati kita. Roh kita itu diperbarui sekalipun tubuh kita secara jasmani semakin usang seperti pakaian. Perempuan itu dibawa ke istana. Itu bahaya. Karena kalau sampai terjadi sesuatu, jadi istrinya, berarti nanti turun-temurun Ishak, Yakub, dan sebagainya sampai ke Tuhan Yesus. Orang jadi bingung dong, papanya siapa? Nggak boleh. Sarah hanya boleh terima keturunan dari Abraham. Dia nggak boleh nikah, tidak boleh menjadi milik pria manapun kecuali Abraham. Kalau enggak nanti bingung. Ke bawah nanti Raja Daud itu keturunan Firaun atau keturunan Abraham. Jangan pernah, Anda tahu betapa bahayanya untuk keluar dari hadirat Allah? Akan ada, di sanalah iblis akan menaburkan benih-benih di malam hari ketika Anda lengah. Jangan izinkan. Orang bisa mundur 1 bulan. Anda tidak tahu dalam 1 bulan itu akan ditaburi apa sama setan. Anda bisa mundur 1 hari, Anda tidak tahu 1 hari itu cukup waktu. Kalau nggak percaya, coba mobil Anda buka dengan barang-barang di sana, laptop segala atau kuncinya nancap di situ. Buka, nyalakan aja. 5 menit mobilmu sirna.
Atau rumah buka aja. Siang hari juga nggak apa-apa. Dengan semua benda-benda, dengan hak miliknya di situ. Kalau nggak dirampok di tengah-tengah hari. Tidak perlu 1 hari. Setan perlu sebentar saja untuk menabur. Itu yang persis dilakukannya. Kita lihat ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abram dengan baik kan? Ia mengingini perempuan itu dan Abram mendapat apa? Kambing dan domba, lembu sapi, keledai jantan, lalu apa? Budak-budak laki-laki, belum, satu lagi. Dan budak-budak perempuan. Bawa souvenir, Abram dan Sarah. Bawa Hagar. That's a future problem. That one trip, 1 trip itu ke Mesir, suatu kemunduran yang disengaja, yang tidak sepatutnya terjadi. Unforced error atau kesalahan yang tidak pernah Tuhan itu, tidak pernah Abraham itu terpaksa harus melakukan. Itu by pilihan. 1 trip itu mereka membawa future problem. Pulang ke rumah salah satu dari budak perempuan itu, namanya Hagar. Hagar yang akhirnya menjadi titik masalah orang-orang pilihan Allah. Oh sayang ya. Harusnya, tapi Tuhan itu baik sih, tetap gimana pun juga Tuhan itu menjaganya untuk kembali. Nah dari sini saya juga bisa pelajari satu lagi. Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki, perempuan. Berarti berkat materi itu bukan ukuran perkenanan ya. Sebab Tuhan kalau sudah memerintahkan berkat itu berdatangan. Tapi itu bukanlah titik tolak ukur. Ternyata Abram diberkati, tambah kaya. Tapi dia tetap di luar rencana Allah. Jadi jangan pernah merasa kalau kita itu dapat materi, wah Tuhan pasti berarti hidupku berada dalam poros kehendak Allah. Di dalam poros kehendak Allah atau bukan, tolong dinilai bukan dari materi atau dari berkat jasmani. Tolong diukur dari buah-buah rohmu hari ini. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Ayat 18, mengapa engkau tidak memberitahukan ini? Bahwa dia adalah istrimu dari awal. Dan saya juga belajar satu hal, andai kata Abram langsung ngomong apa adanya, Firaun pun pasti akan mengerti. Kenapa dia harus bohong? Kenapa dia harus mundur dulu baru bisa mengakui kuasa Allah? Kenapa dia nggak percaya Tuhan? Beritahu aja apa adanya. Sudah mundur ya langkah 1, jangan mundur langkah 2. Kalau dia sampai dikonfrontasi sama Firaun, itu orang siapa? Bilang aja istrinya. Kalau dia udah salah sama Tuhan kan tinggal kembali ke Kanaan. Jangan gali lubang tutup lubang. Ya. Jangan seperti itu, jangan tutup kesalahan dengan kesalahan. Kalau sudah salah cepat kembali. Lebih baik salah 1 daripada salah 2. Lebih baik salah sekali daripada 2 kali. Dia salah 2 kali. Sudah lari, bohong lagi. Bohong sama Firaun. Ngomong aja apa adanya, ini istriku. Percayalah, Firaun pasti mengerti. Allah akan memberinya roh pengertian. Tapi untungnya, Tuhan membawa Abram kembali. Ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi. Diusir. Sampai setan pun gak mau. Saking takutnya karena orang ini punya rencana Allah. Sekalipun dia nakal, setan pun akhirnya menolak dia. Pulang. Jangan di sini. Pergilah bersama dengan istrimu dan segala kepunyaannya. Lalu kembalilah Abram kepada rencana Allah semula. Kemunduran yang tidak harus terjadi. Kalau Anda mundur, cepat kembali. Kalau Anda sudah maju, biarkan pesan hari ini mengingatkan kita tidak perlu mundur lagi selama-lamanya. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.